Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Kita akan belajar kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5. Namun sebelumnya kita akan bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar untuk memahami kasih Tuhan Allah yang besar di dalam materi pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami ini untuk kami dimampukan oleh Allah mengerti setiap materi yang akan diajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pertobatan, apa itu arti bertobat dan mengapa kita harus bertobat. Hari ini kita mau belajar tentang Allah penyelamatku. Ya. Pelajaran Allah penyelamatku ini mengingatkan bagi kita begitu besarnya kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita saat ini. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan hanya datang dari Allah. Di dalam kitab Yesaya 45 ayat 22 berbunyi, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain." Tidak ada keselamatan yang lain daripada Allah sendiri. Mengapa Allah mampu menyelamatkan kehidupan kita? Nah, Kitab Daniel pasal 3 menceritakan tentang tindakan penyelamatan Allah kepada hamba-hambanya yang setia dan memiliki iman kepercayaan yang kuat akan pertolongan Allah. Kitab Daniel pasal 3 ini menceritakan tentang hamba-hambanya yang setia. Siapa hamba-hambanya yang setia? Hamba-hambanya yang setia adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam kitab Daniel yang ketiga ini. Kita akan belajar melalui peristiwa ini mengapa Allah mampu menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Di sini ada jawabannya ya. Dengarkan baik-baik nanti. Nah, keselamatan adalah sesuatu hal yang pasti bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sesuatu hal yang pasti bagi orang yang percaya kepadanya. Ini adalah gambar Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu itu mereka ada di pembuangan Babel. Rajanya adalah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar membangun patung raja yang sangat besar sekali. Patung itu didirikan di pusat kota supaya setiap masyarakatnya ketika nafiri dibunyikan, sangkakala dinyalakan, mereka semua harus sujud menyembah patung tersebut. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu bahwa patung itu bukanlah Allah yang hidup. Jadi ketika nafiri itu dibunyikan, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Dia hanya berdiri. Dia tahu yang dia sembah, yaitu Allahnya, Allah yang hidup. Raja ketika melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau sujud menyembah patung itu sangat marah. Lalu memerintahkan orang untuk menangkap mereka dan memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Prajurit yang memasukkan mereka pun mati karena sangat panas sekali dapur itu. Tetapi ketika raja melihat dapur itu menyala, Sadrak, Mesak sudah di dalam, bukan 3 orang, tapi 4 orang. Siapa yang satu lagi? Alkitab mencatatkan dan di situ tertulis malaikat Tuhan menyertai mereka. Malaikat Tuhan M besar di situ. Berarti dia adalah Allah. Allah menyertai mereka. Raja memanggil mereka keluar dari dalam dapur api itu
Dan raja memeriksa, tidak ada satu helai benang pun dari pakaiannya yang terbakar. Ajaib Tuhan itu ya. Berarti Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu memberikan keselamatan, Allah yang mampu memberikan perlindungan. Nah, itu jawabannya. Mengapa Allah bisa memberikan keselamatan? Karena Dia adalah Allah yang hidup. Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang sama. Dulu, sekarang, dan yang akan datang adalah Allah yang sama yang kita sembah. Dia adalah Allah yang hidup. Ketika raja melihat akan hal itu, raja memerintahkan seluruh rakyatnya menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Injil Lukas 4 ayat yang ke-18 sampai dengan yang 19 bercerita tentang pertolongan Tuhan Yesus ketika Ia datang ke dunia untuk membawa keselamatan. Tuhan Yesus datang membawa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang yang beragama saja. Bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki kedudukan saja. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia membawa keselamatan bagi semua orang. Baik itu orang-orang yang tertindas, baik itu orang-orang yang miskin. Tuhan ingin menyelamatkan. Karena pada dasarnya kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang kita tidak berdosa. Semua manusia sudah berbuat dosa. Itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Di dalam kitab Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah berdosa. Dan dari sejak semula Allah telah menetapkan seorang penyelamat, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bukan ibu yang mengatakan, tetapi firman Tuhan yang mengatakan. Ya. Nah, ada satu pertanyaan. Mengapa manusia membutuhkan juru selamat? Mengapa manusia membutuhkan juru selamat? Yang pertama, dosa membuat rusaknya hubungan antara Allah dan manusia. Sejak pertama di dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Hubungan mereka terpisah dengan Allah. Dan itu turun-temurun sampai sekarang. Makanya firman Tuhan di dalam kitab Roma 3:23 jelas sekali dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kehilangan kemuliaan Allah berarti hubungan antara manusia dengan Allah nggak baik ya. Sudah terpisah ya. Dan yang paling jelas dikatakan dalam Alkitab, akibat dosa adalah kematian yang kekal. Roma 6:23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa itu maut? Maut artinya kematian. Bukan hanya secara tubuh fisik kita yang mati, tetapi juga mati secara rohani. Roh kita juga mati. Itu mengerinya upah dosa. Itu ngerinya akibat dosa. Oleh sebab itu kita membutuhkan juru selamat. Ada jalan keluar di dalam kitab Roma 6 ayat 23. Kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Manusia membutuhkan penyelamat untuk memulihkan hubungannya dengan Allah. Manusia membutuhkan juru selamat untuk memulihkan hubungannya dengan Allah. Keselamatan yang kita peroleh bukan karena usaha atau perbuatan manusia, bukan karena kekayaan kita,
bukan karena agama kita, bukan karena perbuatan baik kita ataupun kesalehan hidup kita. Tidak. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan apa yang kita perbuat atau apa yang menjadi usaha kita supaya kita selamat. Tidak. Tetapi keselamatan bisa kita peroleh karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Keselamatan dapat diperoleh melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti ibu katakan bahwa perbuatan itu tidak penting. Bukan berarti ibu berkata rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab itu tidak penting, tidak. Tetapi itu adalah buah-buah dari pertobatan kita, bukan jalan keselamatan. Kalau jalan keselamatan itu hanya satu, yaitu melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman percaya tentu bukan hanya di dalam perkataan saja. Bukan berarti kamu mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kamu senang melakukan perbuatan dosa. Tidak. Berarti iman percayamu dipertanyakan. Kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pasti dengan sendirinya dia akan membuahkan buah-buah kerohanian yang tercermin di dalam seluruh tindakan hidup manusia itu. Contoh, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Nah, itu akan mengikuti melalui buah-buah iman kita. Ya, Ibu akan tegaskan sekali lagi. Iman percaya bukan hanya dalam perkataan saja, tetapi harus tercermin dalam seluruh tindakan hidup manusia. Roma 3:25a. Roma 3 ayat 25a berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kalau kamu bertanya, Bu, mengapa harus Yesus Kristus yang jadi jalan pendamaian? Kenapa kok enggak Pak Pendeta? Roma 3:23a jelas dikatakan ya. Karena Yesus Kristuslah anak Allah yang telah ditentukan untuk menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ada sebuah lagu yang berkata, ku perlukan juru selamat. Kita membutuhkan juru selamat karena kita orang berdosa. Supaya kita tidak binasa, kita membutuhkan juru selamat. Kita mau belajar dari lagu ini ya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku.
siang malam, suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat, agar aku bimbingnya, melintasi sungai Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Amin. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Ketika kita memiliki iman percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu diberikan bagi kita. Untuk rangkuman kita pada hari ini, Ibu akan bacakan, Tuhan Allah adalah penyelamat dunia. Ia sungguh mengasihi dunia sehingga Ia mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi orang berdosa. Yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Dia datang untuk menyelamatkan isi dunia. Oleh karena itu, kita harus percaya kepadanya agar kita selamat dari hukuman dosa. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu berharap kita sungguh-sungguh mengimani materi pelajaran pada hari ini. Bukan hanya kita belajar secara intelektual, tetapi biarlah materi ini juga membangun iman kita. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah karena keselamatan yang besar diberikan bagi kita. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lihatlah kasih Allah yang besar itu di dalam hidupmu. Dan percayalah kepada Allah agar kita semua beroleh keselamatan. Amin. Sekali lagi kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Janji keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan semangat di dalam Tuhan. Bye-bye.